Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 19103100077. Saya mahasiswi IAIN Kudus Prodi PGMI semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan peserta didik masa usia dini. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0 sampai dengan 6 tahun. Usia dini merupakan usia yang paling penting bagi perkembangan anak, sehingga disebut golden age atau masa keemasan. Karena pada masa ini, anak sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisiknya maupun mentalnya. Karakteristik anak usia dini. Yang pertama, unik. Setiap anak memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, egosentris. Anak cenderung melihat dan memahami segala sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, aktif dan energik. Artinya, anak lebih senang melakukan berbagai aktivitas seperti bermain bola, berlari, bermain sepeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi dan antusias terhadap banyak hal. Kelima, senang dan kaya akan fantasi. Artinya, anak usia dini lebih senang terhadap hal-hal yang bersifat imajinatif. Perkembangan keterampilan peserta didik masa usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Pada fase ini, sistem saraf anak menjadi lebih matang, sehingga anak mampu melakukan berbagai tindakan yang kompleks. Pada fase ini juga akan muncul keterampilan motorik pada anak, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Yang pertama, keterampilan motorik halus. Pada keterampilan motorik halus, anak sudah mampu menggerakkan otot-otot kecil pada tangan seperti menulis, menggambar, maupun memegang benda. Tugas perkembangan keterampilan motorik halus. Pada anak usia 4-5 tahun, anak sudah dapat membuat garis vertikal, horizontal, lengkung, miring, maupun lingkaran. Sedangkan pada anak usia 5-6 tahun, anak sudah dapat menggunakan alat tulis dengan benar, memotong sesuai dengan pola, dan menempel gambar dengan tepat. Yang kedua yaitu keterampilan motorik kasar. Pada keterampilan motorik kasar, anak mampu menggerakkan otot-otot besar pada tubuhnya, khususnya pada tangan dan kaki, seperti melakukan gerakan berjalan maupun berlari. Tugas perkembangan keterampilan motorik kasar. Pada anak usia 4-5 tahun, anak sudah dapat menirukan berbagai gerakan seperti gerakan pada binatang, gerakan pesawat terbang, dan gerakan pohon yang tertiup angin. Sedangkan pada anak usia 5-6 tahun, anak sudah dapat melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelincahan, kelenturan, maupun keseimbangan. Anak juga sudah dapat melakukan koordinasi kaki, tangan, dan kepala dalam menirukan gerakan senam dan tarian. Implikasi perkembangan fisik motorik dalam pendidikan. Pendidik dapat memberikan pendidikan jasmani pada anak didik, seperti menirukan gerakan-gerakan pada senam dan bermain bola. 2. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan cara anak ketika berinteraksi dengan orang, baik itu orang tua, guru, teman sebaya, maupun mainannya. Tugas perkembangan sosial. Pada anak usia 1 tahun, anak lebih senang dengan permainan yang melibatkan interaksi sosial. Anak usia 1,5-2 tahun, anak mulai berinteraksi dengan orang lain, meskipun masih membutuhkan waktu untuk bersosialisasi. Lalu pada anak usia 2,5-6 tahun, anak sudah mulai memahami konsep interaksi sosial
dan anak sudah nyaman bermain baik sendirian maupun dengan orang lain. Implikasi pada pendidikan, pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan interaksi sosial antar peserta didik, seperti melakukan metode pembelajaran permainan berkelompok. 3. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan proses anak belajar mengenai nilai-nilai dan perilaku yang berlaku di dalam masyarakat. Tugas perkembangan sosial. Pada anak usia 4-5 tahun, anak mulai mampu bersikap mandiri dalam memilih berbagai kegiatan, mau berbagi, mau menolong teman, serta memiliki sikap percaya diri. Pada anak usia 5-6 tahun, anak memiliki sikap sopan santun dan tata krama yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Anak juga memiliki sikap gigih atau tidak pantang menyerah, serta bangga terhadap hasil karya sendiri. Implikasi perkembangan emosi pada pendidikan. Pendidik dapat memberikan contoh yang baik pada peserta didiknya, seperti mencontohkan sikap yang jujur. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan peserta didik masa usia dini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.